Kasus dugaan pembunuhan berencana yang menjerat Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati hingga kini masih menjadi sorotan publik. Bagaimana tidak, setelah sekian lama menjalani proses pemeriksaan yang panjang, kini akhirnya Komnas HAM telah resmi menyampaikan 3 rekomendasi pada pihak tim Sus Polri terkait kasus pembunuhan Brigadir J tersebut. Lantas, seperti apakah 3 hasil rekomendasi tersebut? Benarkah ditemukan video yang bisa memperkuat motif pembunuhan Brigadir J tersebut? Dan benarkah dugaan rekayasa barang bukti video di rumah Sambo kini mulai terang benderang? Di sisi lain, saat kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Putri Chandrawati menjadi perbincangan panas publik, nama Angelina Sonda justru turut terseret dan dibanding-bandingkan dengan istri Ferdy Sambo yang tidak ditahan karena masih memiliki anak kecil. Lantas, seperti apakah Angie mengungkapkan perbedaannya dengan Putri Chandrawati? Benarkah saat terjerat kasus korupsi di masa lalu, mantan istri almarhum Adjie Massaid itu tetap dipenjara meskipun anak bungsunya masih begitu kecil? Sementara itu, pada saat proses rekonstruksi kejadian perkara pembunuhan Brigadir J di kediaman Ferdy Sambo di Duren 3, mata jeli netizen tidak bisa dilepaskan dari potret tas mewah yang ditenteng oleh Putri Chandrawati. Netizen pun juga bertanya-tanya, mengapa seorang tersangka pembunuhan justru datang ke TKP bukan dengan rompi kuning kepolisian, melainkan balutan busana bermerek hingga menenteng tas harga miliaran rupiah. Lantas, seperti apakah pakar fashion melihat fenomena tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus pembunuhan atas Brigadir J menjerat Jenderal tingkat tinggi Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati hingga kini masih menimbulkan banyak tanda tanya di benak publik. Terkini, setelah melakukan penyelidikan menyeluruh dalam kurun waktu yang cukup panjang, akhirnya Komnas HAM pun juga memberikan 3 rekomendasi pada tim sus yang dibentuk Polri. Komnas HAM pun juga yakin jika dalam kasus dugaan pembunuhan berencana itu telah ada tindakan menghalang-halangi pihak berwajib untuk menegakkan keadilan. Kini, bahkan ada 6 orang polisi yang telah diamankan karena terkait dengan tindakan tersebut. Lantas seperti apakah 3 rekomendasi Komnas HAM tersebut? Benarkah dalam penyelidikannya, Komnas HAM tidak menemukan adanya tindak pidana penganiayaan pada Brigadir J? Jam 10 tadi kami menyerahkan dan menyampaikan laporan lengkap dari Komnas HAM, ditambahkan ada laporan yang khusus dari Komnas Perempuan. Pekerjaan kami sebagai Komnas HAM sudah kami selesaikan. Nanti secara khusus lebih mendalam Pak Anam setelah konferensi pers ini akan melanjutkan dengan konferensi pers yang lebih khusus menjelaskan temuan-temuan Komnas HAM sekaligus rekomendasinya. Ada 3 substansi yang rekomendasi dari Komnas HAM. Yang pertama terhadap kasus itu sendiri, kasus pembunuhan. Kalau di kepolisian dikenal dengan pasal 340, kalau di Komnas HAM extra judicial killing, sebenarnya sama, tapi kalau di kepolisian sudah dengan pasal 340.
Yang kedua, rekomendasi dari Komnas HAM menyimpulkan tidak ada tindak pidana kekerasan ataupun penganiayaan. Yang ketiga, dari rangkaian pembunuhan tersebut adanya kejahatan atau tindak pidana obstruction of justice. Rilis Jumat yang lalu sudah disampaikan ada 6, yaitu saudara FS, BCP HK, KBP ANP, AKBP AR, Kompol BW, dan Kompol CP. Penyidik sekarang sedang melakukan pemberkasan terhadap ke-6 tersebut. Sekaligus saya tambahkan ya, terhadap ke-6 tersangka obstruction of justice ini, Divpropam juga akan segera menyidangkan kode etik terhadap ke-6 orang tersebut. Bahkan kalau bisa hari ini mulai. Hari ini sudah mulai. Hari ini mulai kepada Kompol CP. Sedang dilaksanakan sidang kode etik. Rekomendasi kepada kami, Polri, terutama Barislim karena selalu penyidik, dan tentu Polri akan menindaklanjuti apa-apa yang direkomendasikan Komnas HAM. Selain memberikan 3 rekomendasi pentingnya, Komnas HAM pun juga menemukan bukti video asli rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3. Usut punya usut, rekaman yang selama ini beredar di publik tidaklah lengkap sehingga sulit dilakukan rekonstruksi peristiwa dari video tersebut. Kini setelah ditemukan bukti video baru yang memperlihatkan 2 ajudan Verdi Sambo naik ke lantai atas, akhirnya sedikit demi sedikit motif serta rekonstruksi video pun kian terang benderang. Bagaimana tidak, kini Komnas HAM telah berani dengan yakin menyatakan jika telah terjadi pembuatan video rekayasa untuk menutup-nutupi kasus pembunuhan Brigadir J di Duren 3 saat itu. Video ini kalau mau membuat rangkaian peristiwa memang sejak awal harusnya memang ada dalam konstruksi video yang dibuat untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Nah, video ini khususnya yang 2 orang yang naik dan turun, ya, 2 orang yang naik dan turun itu menceritakan FS memanggil ADC-nya, dan di titik inilah sebenarnya yang kami tadi sampaikan. FS kepingin tahu apa yang terjadi dalam peristiwa Magelang. Kalau yang sudah beredar di publik, di titik itulah ya menanyakan apakah kamu mau menembak. Jadi itu posisi video ini harusnya memang menjadi satu spektrum yang penting dalam konstruksi peristiwa. Dibuat video guna menyesuaikan dengan skenario. Jadi video yang beredar itu dalam konteks konstruksi peristiwa itu tidak lengkap. Gitu. Itu disesuaikan dengan skenario. Yang berikutnya adalah penggunaan pengaruh jabatan. Nah, ini juga penting, ya, penggunaan pengaruh jabatan untuk ini dalam konteks membuat skenario. Yang pertama, anggota kepolisian diperintahkan mengikuti skenario yang ada. Yang berikutnya, pembuatan 2 laporan di Polres Jakarta Selatan itu juga bisa terjadi karena ada pengaruh jabatan. Terus proses BAP atas 2 laporan dilakukan tidak sesuai prosedur, hanya formalitas dan tinggal ditandatangani. Semakin ramainya sorotan yang ditujukan pada kasus yang menjerat Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, nama Angelina Sondakh pun juga turut terseret dan dibanding-bandingkan dengan sosok Putri yang tidak ditahan dengan alasan memiliki anak kecil. Lantas, seperti apakah Angie mengisahkan masa lalunya yang tetap dijebloskan ke penjara meskipun anak bungsunya masih begitu kecil? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai
pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Seiring dengan semakin panasnya kasus dugaan pembunuhan berencana yang menjerat Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, nama Angelina Sonda pun kini turut terseret. Nasib Angie pun dibanding-bandingkan dengan istri Ferdy Sambo yang tidak dipenjara dengan alasan masih memiliki anak kecil. Padahal, jika mengilas balik kasus korupsi Wisma Atlet yang menjerat Angie 10 tahun lalu, Putri Indonesia 2001 itu tetap ditahan meskipun anaknya Keanu Masaid masih berusia di bawah 5 tahun. Dengan air mata yang meleleh ke pipi, Angie pun mengingat perjuangannya untuk hanya sekedar bertemu Keanu di balik jeruji besi. Melihat perjuangannya yang harus terpisah selama 10 tahun dengan putra tercintanya, Angie pun dengan tegas menolak dibandingkan dengan Putri Chandrawati yang seolah menggunakan anak sebagai tameng agar tidak dipenjara. Iya, dibandingkan aku udah nggak mau lagi ngingat masa lalu, cuman ya begitu yang udah aku tiktokin kan. Itu gimana Mam? Mungkin jadi gimana sih Mam? Ada pengaruh apa sih ke Mami? Ya jadi kayak ngingat masa lalu gitu kan, kayak ngingat dulu ya Allah aku tuh bener-bener sendiri gitu ya. Sampai aku memperjuangkan sendiri untuk Keanu ada kunjungan. Aku tuh sampai agak sedikit selisih dengan kalapasnya pada waktu itu, dan aku berani untuk minta sampai aku tulis surat ke DPR, dan alhamdulillah Mas Fahri, jadi Abang Fahri Hamzah itu yang ngebantu aku bilang aku nggak akan begini kalau misalkan aku nggak bisa ketemu dengan anakku. Aku minta untuk undang-undang perlindungan anak itu direvisi, aku mau ke Mahkamah Konstitusi, aku minta untuk diganti karena anakku nggak bisa ketemu aku udah lama gitu kan. Kalian boleh hukum aku, kalian boleh hina aku, kalian boleh berkatanya jadikan aku keset, tapi jangan ambil haknya Keanu untuk bertemu dengan aku. Dibanding-bandingin sama Bu Putri itu Udah deh, dijogetin aja apa Ojo dibanding kayak piye tuh lagunya. Ya udah gitu aja. Gitu ya, namanya kita hidup di dunia itu pokoknya akhirnya aku cuma ketemu satu ayat. Yaitu apa? Hanya Allah lah hakim yang seadil-adilnya. Ibu yang terpisah 10 tahun dari anaknya. Aku kan masih ngeraba-raba Keanu, tapi ketika Keanu peluk itu aku nggak berhenti gitu, rasanya udah pengen ngambil air wudhu, udah pengen ngambil sejadah, udah pengen ngambil mukena, mau sujud syukur. Kendati bersedih mengingat perjuangannya untuk menahan rindu bertemu putra bungsunya selama 10 tahun mendekam di penjara, namun Angie pun mengaku bersyukur atas segala kejadian di masa lalu. Putra bungsunya pun kini justru tumbuh sebagai pribadi yang kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan kehidupan. Bahkan baru-baru ini pun saat akun media sosial Angie diretas oleh oknum tidak bertanggung jawab, Keanu pun menawarkan diri untuk membantu ibunya mengendorse produk di akun media sosial pribadinya. Bahkan tak hanya itu saja, Angie pun mengaku kini Keanu tampak lebih dewasa dan juga bijak karena mengerti jika ibundanya kini tengah kesulitan ekonomi. Hal itulah yang membuat Angie tak kuasa menahan air matanya. Yang paling kasihan lagi Keanu, karena Keanu kan di DM katanya maminya nipu gitu-gitu kan. Aku sampai ya Allah Kin, astagfirullahaladzim, aku tuh udah ninggalin kamu lama, terus aku udah bebas, sekarang aku nggak mau lagi kerja yang enggak Kin. Kamu lihat mami tuh kerja sampai kita pernah masak karena terima cateringan banyak sekali ya, 30 nasi tanpa, terus 200 box itu yang bener-bener ternyata enggak tidur gitu. Dan aku mau ngerjain itu, aku bilang Keanu mami tuh bener-bener udah mau cari yang halal gitu, nggak apa-apa walaupun capek, yang penting insya Allah berkah gitu. Jadi kalau misalkan
ini nipu nih mami yang jualan handphone, astagfirullahaladzim. Udah ya, besoknya Keanu tuh loh yang bener-bener tuh, mami aku bantuin nih, mami ngendorse ya Allah, Kin kamu masih di bawah umur, jangan udah ini biar mami masih bisa, mami kuat, mami sanggup, kamu cukup apa, sholat, ngaji, baca Al-Quran, udah itu aja. Kita kan sedang prihatin ya, karena Keanu tahu sendiri, ya Allah mami harus dikembaliin ya duitnya ya gitu ya. Ya Allah, aku tuh sampai ngeliatnya tuh sampai berkaca-kaca gitu kan, sampai tadi malam tuh dia mau beli sepatu bola, itu dia ngeliat harganya dulu. Aduh mami, kemahalan ya. Nah, jangan deh mami, nggak usah deh. Terus aku bilang kan, lah Keanu kan kemarin dibayar waktu tampil jadi apa bintang tamu di ini. Nggak apa-apa. Enggak, aku mau carian diskon aja. Ibu-ibu dimanapun, kalau udah lihat anak yang kayak begitu tuh, aku tuh kalau misalkan gitu nggak di mall udah aku nangis. Nah, aku cuman pulang, aku langsung ngambil sejadah, aku salat Allah ya Rahman ya Rahim. Berikan aku kekuatan untuk bisa membagikan anak aku. Dia cari loh bener-bener sepatu yang diskon. Keluar dari toko dia gandeng aku, mami bismillah ya, berkah ya, mudah-mudahan ya Keanu bisa menggunakan ini dengan hal-hal yang positif. Di tengah polemik kasus pembunuhan Brigadir J, mata publik justru tertuju pada tas bermerek yang dijinjing oleh Putri Chandrawati setelah resmi menjadi tersangka. Lantas, seperti apakah publik yang mempertanyakan penampilan mewah Putri yang tidak menggunakan rompi orange saat rekonstruksi peristiwa di Duren 3? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Proses rekonstruksi peristiwa pembunuhan Brigadir J di rumah dinas Verdi Sambo di kawasan Duren 3 memang berlangsung dengan penuh drama. Kendati demikian, mata jeli netizen justru berfokus pada penampilan mewah Putri Chandrawati saat menghadiri rekonstruksi sebagai tersangka. Alih-alih menggunakan rompi orange polisi sebagai tanda dirinya adalah tersangka, Putri pun justru hadir dengan balutan busana bermerek dari ujung rambut hingga ujung kaki. Istri Verdi Sambo itu pun juga tampak dengan santainya menjinjing tas bermerek yang digadang-gadang mencapai harga ratusan juta rupiah. Lantas, seperti apakah tanggapan para selebriti tanah air ketika melihat hal tersebut? Dia kan tersangka ke perkara pembunuhan berencana. Seharusnya dia pakai baju orange. Tapi itu dia masih pakai tas yang mahal juga tuh, bawa tuh kayak orang mau ke mall kayaknya gitu kan. Orang dibiarkan kelihatannya mewah, kemudian ya nggak mencerminkan lah hukum Indonesia, ya kan. Orang waktu orang susah di Indonesia kalau membunuh udah pakai orange bajunya, kemudian kumel, dia kan tersangka tetap aja mewah aja hidupnya. Kalau aku pribadi ya sebenarnya wajar-wajar aja gitu loh. Sebenarnya siapapun orangnya selama dia punya ibaratnya punya rezeki mau beli barang branded atau barang enggak, sebenarnya hak-hak mereka. Atribut yang ada bros kalau tidak salah ya, ada brosnya juga bukan yang ecek-ecek, tas yang ditenteng juga bermerek gitu ya, mereknya pun seharga sama rumahnya yang mau didatengin gitu ya, dengan menunjukkan bahwa apapun bentuknya saya tetap eksistensi saya ada di strata yang kesekian gitu. Jadi pada saat dia menunjukkan jinjingannya dan juga brosnya, meskipun purity putih kemurnian dalam artian dia innocent dan segala macam, tetapi dengan jinjingan itu menyatakan bahwa dalam kondisi apapun saya masih punya level yang lebih tinggi dari orang lain. Kalau dari video ini bisa dilihat betapa mewahnya locker untuk penyimpanan tas-tas mewahnya. Ya, ini yang agak mengintip sedikit warna merah. Itu kayaknya Bottega Veneta. Kisarannya sama, itu di atas
hampir kalau ada yang 1 M juga gitu, ada yang 500, itu udah yang seasonnya udah lewat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.